Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gede Damar Arya Erlangga dengan NIM G002585 dari kelompok A9. Hari ini akan menjelaskan laporan praktikum anatomi mengenai anatomi dinding abdomen, git superior serta git inferior. Jadi kita langsung saja mulai ke pembahasan. Yang paling pertama adalah kita akan membahas mengenai dinding abdomen. Dan ada 3 aspek yang kita bahas, yaitu pembagian lapisan dinding abdomen berdasarkan aspek anterolateral dan juga posteriornya. Kemudian yang kedua kita akan membahas sistem otot, dan yang ketiga nanti akan membahas mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Itu untuk dinding abdomen. Nanti juga akan ada pembahasan mengenai gaster serta appendix. Oke, langsung aja kita mulai ke yang pertama, dinding abdomen. Dinding abdomen kita tuh dibagi jadi 2 lapis, atau lebih tepatnya dua fasies, 2 bagian. Yang pertama adalah di anterolateral, di bagian depan samping, serta yang kedua adalah yang bagian posterior, yang bagian belakang. Nah, kurang lebih sebenarnya lapisan-lapisannya itu sama, cuman yang bisa dibedakan, yang paling terlihat bedanya itu adalah di 2 poin ini. Jadi kalau misal di anterolateral ya, kita mulai dari anterolateral dulu yang paling lengkap. Itu ada yang pertama adalah lapisan kulit, kemudian ada fascia superficialis, nanti akan dibagi menjadi fascia camper dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, itu merupakan fascia di antara superficialis sama musculi et aponeurosis. Nanti setelah profunda ada musculi dan aponeurosisnya, musculi et aponeurosis yang dibagi jadi 5 otot yang nanti akan dibahas, 5 usus yang dibahas. Kemudian ada fascia transversalis. Setelah transversalis ada fascia extraperitonealis, dan kemudian setelah extraperitonealis ada peritoneum parietal. Untuk yang bagian posterior itu kurang lebih sama, cuman dia nggak punya yang namanya fascia profunda sama fascia transversalis. Cuman itu aja yang nggak ada, sisanya sama. Kita langsung lanjut ke yang pertama. Jadi untuk dinding abdomen kita pertama akan bahas kulit. Jadi kulit ini akan berdekatan secara longgar dengan organ-organ di dalamnya, kecuali di bagian umbilikus itu dia berlekatan sangat erat. Nah, itu dari kulit. Kemudian langsung aja setelah kulit adalah fascia superficialis. Seperti yang udah gue sebutin di awal tadi, fascia superficialis itu dibagi jadi 2, ada fascia camper sama fascia scarpa. Kalau kita lihat dari sini nih, yang bagian sini nih, fascia camper sama fascia scarpa. Itu fascia camper itu didominasi oleh lapisan yang isinya lemak. Kalau misal scarpa itu didominasinya sama membran, lapisan membranosa. Nah, nanti fascia scarpa ini akan fascia camper sama fascia scarpa itu baru bisa dibedakan di bagian kulit kita yang di bawah umbilikalis. Jadi selama masih di atas umbilikalis ini itu sulit dibedakan, dan mostly itu isinya adalah fascia scarpa. Kalau semisal di bawah, dari bawah umbilikus itu baru kita bisa membedakan mana yang fascia camper sama mana yang fascia scarpa. Nah, salah satu ciri khas dari fascia scarpa itu nanti dia akan berlanjut ke bawah sini, bagian pelvis. Nah, nanti kalau di laki-laki itu akan menjadi fascia dartos, yaitu lapisan yang membungkus skrotum. Kalau untuk perempuan nanti akan menjadi labium maius dari kemaluan wanita. Nah, nanti juga dari skrotum, dari fascia dartos itu akan berlanjut ke belakang, ada namanya fascia coles. Terus juga bisa berlanjut juga ke samping bawah sini, ke bagian kaki atau bagian ekstremitas inferior, dan nanti akan disebut dengan fascia lata, seperti yang sudah dipelajari di blog sebelumnya. Ini ada gambar-gambarnya juga nih, kulit, terus fascia camper, fascia scarpa. Cuman ini nanti kita lanjut aja. Yang ketiga itu membahasnya adalah di fascia profundanya, karena ini gambar yang lebih menjelaskan untuk fascia profunda. Fascia profunda ini lebih ke fascia yang di bawahnya dari fascia superficialis sama fascia kulit sama fascia superficialis. Jadi kita bisa lihat investing deep fascia yang profunda itu nanti letaknya itu adalah antara otot-otot yang ada di dalam abdomen kita. Nah, setelah dari bahas fascia profunda, kita lanjut ke musculi et aponeurosisnya. Jadi nanti kita juga akan kita bahas lagi di sistem otot, tapi kurang lebih otot-otot yang ada di perut kita itu nanti dibagi jadi 2, ada flat muscles sama vertical muscles. Nah, untuk flat muscles itu ada musculus obliquus. Musculus obliquus itu dibagi jadi 2, ada yang externus sama ada yang internus. Untuk yang ini yang ke bawah, yang arahnya ke inferomedial, ke bawah dan ke tengah, itu adalah yang obliquus externus. Sementara untuk yang
ini ke atas ke tengah supromedial itu adalah yang obliquus internus, musculus obliquus internus. Nah, itu sudah 2. Terus ada juga musculus transversus. Ini kita ngomong yang flat muscles ya. Jadi sebenarnya flat muscles itu apa aja? Flat muscles itu adalah otot yang seratnya itu dia flat gini. Sementara kalau yang vertical muscles itu nanti yang seratnya lurus vertikal. Nah, yang flat tadi itu ada yang obliquus externus, obliquus internus, sama ada ini apa namanya? Transversalis, musculus transversus atau musculus transversalis abdominis. Di sini ada gambarnya atau tidak ya? Oh, ini musculus transversus abdominis, transversum kan dia lurus mendatar flat. Nah, itu untuk yang flat muscles. Sekarang kita lanjut untuk yang vertical muscles. Vertical muscles itu cuma sisa 2. Yang pertama ada musculus rectus abdominis yang lurus-lurus ini. Ini kalau misal di orang-orang yang berolahraga, yang workout, yang membentuk otot, ini biasanya nanti munculnya sebagai wujud six pack. Nah, itu dari rectus abdominis. Kemudian ada musculus pyramidalis. Piramid, dia kalau piramid kan segitiga gini ya, dia bentuknya seperti segitiga. Ini musculus pyramidalis sangat kecil di bawah. Nah, nanti dari vertical muscles, musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis itu akan membentuk yang namanya vagina musculi recti. Di mana vagina musculi recti ini merupakan lapisan yang membungkus khusus hanya untuk vertical muscles saja. Kemudian ada juga beberapa aponeurosis dari otot-otot yang ada di sini. Yang bisa sangat kita highlight itu adalah ini, intersectiones tendinea, tendon-tendon yang melapisi intersection antara musculus rectus abdominis yang ada di tubuh kita. Kemudian juga ada linea alba. Nih, linea alba. Linea alba ini dia linea alba ini memanjang mulai dari processus sifoideus sampai ke umbilicus sampai nanti ke bagian kaki. Sudah untuk musculi aponeurosis sudah. Kita lanjut ke fascia transversalis dulu ya sebenarnya. Jadi fascia transversalis itu gampang aja. Dia itu sebenarnya hanya satu fascia yang ada setelah otot-otot. Nah, ini kan tadi otot-otot semua nih, musculi aponeurosis. Nah, setelah musculi aponeurosis ini ada fascia endoabdominal atau fascia transversalis. Nah, udah dari fascia transversalis itu nanti ada yang namanya nanti ada fascia extraperitonealis. Sudah kurang lebih sama fascia extraperitonealis ini. Fascia extraperitonealis itu nanti hanya melapisi atau membatasi antara yang namanya fascia transversalis tadi sama lapisan selanjutnya yaitu peritoneum parietal, bagian peritoneum. Di sini enggak ada. Oke, jadi sedikit aja untuk extraperitonealis. Nah, tadi ya. Fascia extraperitonealis itu nanti akan dibagi jadi 2. Fascia extraperitonealis, nah ini kan itu dibagi jadi 2. Dia ada yang letaknya di bagian depan sini dan ada yang letaknya di bagian belakang sini. Sekarang gitu saja ya. Jadi untuk yang dibagi jadi 2, untuk yang depan itu namanya adalah fascia preperitoneal. Kalau yang di belakang sini ini dengan sepanjang ini ya, di belakang sini itu fascia retroperitoneal. Nah, itu udah. Oke, lanjut ke membahas tentang yang terakhir adalah peritoneum parietal. Nah, peritoneum, sebenarnya peritoneum parietal ini bukan bagian dari peritoneum ya. Jadi peritoneum itu apa sih? Merupakan lapisan yang membungkus abdomen kita. Peritoneum itu dibagi jadi 2. Ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Kita tahu bahwa visceral itu berarti organ dalam. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari sini. Kalau peritoneum parietal itu yang fokusnya adalah untuk membungkus organ dalam kita. Setelah kalau yang parietal itu ya sudah membungkus abdomen kita secara umum, secara keseluruhan. Nah, dari dari 2 ini itu tuh ada struktur yang namanya cavum peritonei mayor sama minor. Jadi dari peritoneum parietal sama peritoneum visceral, peritoneum visceral itu ada 2 struktur yang namanya cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nah, cavum peritonei mayor ini yang besar nih, karena ya mayor berarti besar ya. Kalau cavum peritonei minor itu yang kecil. Nanti mereka akan dibatasi oleh satu foramen atau satu pintu masuk, namanya adalah foramen epiploica Winslow. Oke, udah.
Kemudian itu kan nanti yang anterolateral ya. Kalau untuk yang posterior itu kurang lebih sama, ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, terus mungkin bedanya hanyalah di muskulusnya, karena kalau tadi kan anterolateral ini lebih posterior. Yang banyak itu adalah di muskulusnya, karena dia ada 4 lapis. Lapisan pertama adalah diskus dorsi, lapisan kedua dia ada obliquus musculus abdominis, ini sama. Yang beda itu nanti di erector spinae, karena untuk mengereksikan atau menegakkan dari spine kita, dari tulang belakang kita. Ada longissimus dorsi, ada serratus posterior inferior. Di lapisan ketiganya nanti ada multifidus, musculus interspinalis, antar tulang belakang kita, musculus obliquus intrus abdominis. Sama nanti di lapisan keempatnya ada quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Sisanya sama, ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Yang enggak ada hanyalah fascia profunda sama fascia transversalisnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah sistem otot yang ada di perut. Itu tadi sudah dibahas secara keseluruhan. Sistem otot ini kita ulang aja. Ada flat muscle sama vertical muscle. Kalau flat muscle yang berarti bentuknya flat horizontal, kalau vertikal berarti yang tegak. Nah, untuk flat muscles itu ada musculus transversalis, transversus abdominis, ada obliquus internus, ini obliquus externus abdominis, sama obliquus internus abdominis. Sama ini tadi mungkin yang belum dibahas itu adalah urut-urutan dari luar ke dalam ya. Jadi yang paling ini lapisan ototnya. Yang paling superficial itu adalah obliquus externus, karena namanya saya externus ya, jadi paling luar. Nah, habis itu baru dari situ nanti musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan nanti yang paling dalam itu adalah musculus transversus abdominisnya. Baru nanti setelah transversus abdominis ini ada yang namanya, kalau di kalau dari anterolateral itu ada fascia transversalis. Oke, itu untuk flat muscles-nya tadi udah. Kalau vertical muscles-nya juga sama, ada musculus rectus abdominis yang lurus-lurus ini, sama ada musculus pyramidalis di bawah sini yang jelas seperti piramid. Nah, nanti dari vertical muscles ini dia akan membentuk yang namanya vagina musculi recti. Nih, vagina musculi recti abdominis, lamina anterior, ini tepi potongannya. Jadi ini tepi potongannya, nanti itu di depannya itu ada yang membatasi, ada yang membungkus kayak gini. Nah, salah satu yang masuk ke dalam aspek vagina musculi recti yang menjadi ini kan pembungkusnya. Ini vagina musculi recti. Salah satu yang menjadi aspeknya itu adalah adanya linea alba. Linea alba ini merupakan garis yang ditarik dari yang memanjang dari proses sismoideus ke umbilicus kemudian sampai ke bagian bawah. Oke, udah untuk sistem otot. Dan yang terakhir adalah organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi organ dalam tubuh kita itu dibagi jadi dua jenis, utamanya organ di dalam abdomen. Itu ada yang retroperitoneal sama ada yang intraperitoneal. Bedanya apa sih? Kalau retroperitoneal itu intinya kebungkus setengah. Kalau intra berarti kebungkus semua. Nah, maksudnya kebungkus setengah itu gimana? Jadi kan kita tahu bahwa ada peritoneum visceral yang membungkus organ dalam kita. Nah, organ retroperitoneal itu adalah organ-organ yang dia tuh dibungkus sama peritoneum visceral. Peritoneum visceral itu nggak seluruh bagiannya dibungkus. Nah, ada apa aja sih untuk organ-organ yang dibungkus oleh viscera yang retroperitoneal? Ada singkatannya, namanya Sedgwicker. Sedgwicker itu apa? Yang pertama, S itu suprarenal gland, jadi kelenjar di ginjal yang ada di atasnya. Kemudian A, aorta. B, duodenum kecuali di part superiornya. Jadi kan duodenum bentuknya kayak gini. Ada part part superior, descendens, inferior, ascendens. Nah, kecuali part superior, 3 parts ini di retroperitoneal. Kemudian ada pankreas, kecuali kaudalnya, bagian kaudal dari pankreas. Ada ureter, ada kolon yang ascendens dan descendens saja. Kalau kolon itu kan bentuknya gini. Nah, ini anus. Ini kalau masuk ke sini, nah ascendens sama descendensnya ini itu viscera retroperitoneal.
Kemudian ada kidney atau ginjal, ada esophagus, dan yang terakhir adalah rectum. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai gaster atau orang awam mengertinya namanya lambung. Jadi gaster merupakan salah satu organ penting juga dalam jid superior kita, gastrointestinal tractus. Gaster atau lambung ini terletak di, kalau misalnya kita ambil dari regio 9 regionya, dia itu terletak seperti begini kayak gini. Dia ada bagian yang dia itu ada bagian yang terletak di hipokondriaca sinistra, lumbalis sinistra, sama regio umbilicalis. Jadi ada 3 regio dari 9 regio yang dimasuki sama gaster. Untuk anatominya sendiri bisa kita lihat di sini di gambaran sebelah kiri. Paling pertama memasuki lambung dari esophagus itu ada yang namanya bagian kardia atau pars cardiaca dari gaster. Itu merupakan bagian di mana esophagus sama gaster itu bertemu. Kalau di histologi disebutnya ada namanya gastroesophageal junction. Itu merupakan pertemuan antara esophagus dengan kardia, esophagus dengan gaster. Nah, di pars cardiaca ini ada sphincter yang namanya itu LES atau lower esophageal sphincter. Lower esophageal karena dia terletak di bagian lower dari esophagus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pengatur dari pintu masuk esophagus menuju gaster. Ngaturnya lebih tepatnya bagaimana? Jadi kan kita tahu kalau di lambung kita itu kan isinya asam lambung atau zat-zat makanan yang sudah kita makan dan nanti bercampur sama asam lambung kan. Nah, otomatis zat-zat ini sifatnya asam dong, dan kita tahu sendiri bahwa asam lambung itu kurang lebih dia itu punya keasaman itu sekitar pH-nya itu adalah 1,5 sampai 2,5. Jadi kan asam banget tuh. Nah, kalau semisal nanti ternyata makanan-makanan atau zat-zat yang sudah pernah masuk ke dalam lambung ini keluar lagi, itu kan nanti bisa mencederai atau melukai bagian esophagus kita. Makanya ada yang namanya LES, lower esophageal sphincter. Fungsinya adalah untuk mencegah makanan yang sudah masuk untuk kembali lagi ke esophagus. Lanjut untuk gasternya sendiri, kita ada bagian fundus, ini bagian atasnya. Terus dari fundus nanti ada bagian korpus atau di sini tulisnya body, bagian badannya. Nanti dari body ini berlanjut ke pars pyloricum dari gaster. Pars pyloric ini ada 2 bagian, ada pyloric canal sama ada pyloric antrum. Pyloric antrum dulu baru pyloric canal. Nah, nanti di pars pyloric ini juga ada yang ada sphincter lagi, namanya pyloricum sphincter atau sphincter pyloric. Itu nanti yang berfungsi untuk mengatur dari pengosongan lambung. Jadi sama seperti tadi, lambung itu kan sifatnya isinya asam, nggak mungkin dong dia langsung dikeluarin serta-merta begitu dicerna langsung dikeluarin semua kosong jret, itu kan nggak mungkin. Jadinya nanti bisa berpotensi untuk melukai duodenum. Jadi sphincter dari LES sama sphincter yang ada di pyloric sphincter itu dua-duanya tujuannya sama-sama untuk mengatur masuk dan keluarnya isi dari lambung. Kalau yang LES itu untuk mengatur supaya nggak ada zat-zat yang keluar lagi ke esophagus. Kalau yang pyloric sphincter itu fungsinya untuk mengatur pengosongan lambung supaya nggak semuanya itu langsung keluar. Nah, di dalam korpus sendiri, kalau misalnya kita lihat di penampang dalamnya, itu ada satu struktur khas yang namanya plica gastrica, ya, atau ada juga yang nyebutnya rugae. Jadi dia itu merupakan lipatan-lipatan dari otot polos yang menyusul lambung, dan lambung ini kan punya sifat yang elastis ya. Jadi kalau misalnya dia diisi makanan dia bisa merenggang. Nah, ketika lambung ini merenggang lebih besar gitu, nanti plika-plika ini akan jadi lurus karena kan ini kan sebenarnya kan merupakan lipatan-lipatan. Ini lipatan-lipatan nanti kalau misal ada makanan dia akan jadi lurus. Jadi ketika lambung terisi, ruginya itu tidak akan kelihatan karena lambungnya yang membesar tadi. Terus di korpus juga, kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri sama kanan ini kan ada bagian yang melengkung-melengkung nih. Nah, ini tuh disebut dengan curvatura. Yang kita tahu curve itu kan berarti lekukan ya. Curve itu berarti lekukan. Di sini ada curvatura mayor dan ada curvatura minor. Curvatura minor ini yang lebih kecil, curvatura mayor yang lebih besar. Di curvatura minor sama mayor itu ada struktur yang melekat namanya omentum. Omentum minus untuk yang curvatura minor dan omentum maius atau mayor untuk yang curvatura mayor, sesuai sama namanya. Nah, omentum minus itu nanti akan mengarah ke hepar dan dia tersusun atas 2 ligamen. Karena dia mengarahnya ke hepar, jadi ligamennya berhubungan sama hepar semua. Yang pertama ada ligamentum gastrohepaticum, dia menghubungkan gaster sama hepar.
Habis gitu yang kedua ada ligamentum hepatoduodenale, dia menghubungkan antara hepa renali sama bagian duodenum. Nah, di dalam ligamentum hepatoduodenale itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada vena portae hepatica, kemudian ada arteri hepaticum propria atau hepatica propria, arteri hepatica propria, ada plexus hepaticus, dan yang terakhir ada ductus colydosus. Habis itu kita lanjut ke omentum maiusnya. Omentum maius ini sama seperti omentum minus, dia juga tersusun dari beberapa ligamen yang tentunya dia menghubungkan dengan beberapa organ lain. Organ-organ yang dihubungkan oleh omentum maius itu adalah gaster, hubungannya dengan kolon, dengan renal, dan dengan spleen, atau kalau kita sebut bahasa Indonesianya kolon itu usus besar, renal itu ginjal, spleen itu limpa. Nah, otomatis kan ada ligamennya juga, kita ambil aja dari nama organnya. Ada yang menghubungkan gaster dengan kolon, namanya gastrocolica. Ada yang menghubungkan gaster dengan renal atau ginjal, namanya gastrofrenica. Kemudian ada yang menghubungkan gaster dengan limpa, namanya gastrosplenica. Kemudian dari ginjal sama limpa itu ada hubungannya, ada berhubungan juga, dihubungkan oleh ligamentum splenorenal. Oke, tambahan dikit untuk struktur dari gaster sendiri. Kita tahu kalau misal di git kita itu dibagi jadi 4 tunika, ada tunika serosa, tunika muscularis, tunika serosa, muscularis, submukosa, sama mukosa. Itu kalau dari luar ke dalam. Nah, di sini yang akan aku bahas adalah yang tunika muscularisnya. Jadi tunika muscularis di lambung ini khas karena dia lapisan otot polosnya itu ada 3 lapisan. Yang paling luar atau ini yang paling terlihat dari permukaan itu adalah stratum longitudinal, yang dia tuh yang bentuknya lurus-lurus. Kemudian ada stratum sirkular di dalamnya yang berbentuknya melingkar gini, melingkari lambung. Terus yang paling dalam itu adalah stratum obliquum. Stratum oblique, dia itu disebut oblique karena arahnya miring, kan dia miring. Nah, itu merupakan lapisan-lapisan otot yang menyusun dari gaster. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai appendix, atau lengkapnya adalah appendix vermiformis. Jadi apa sih sebenarnya appendix? Appendix itu merupakan tonjolan dari apex cecum, yang dimana tonjolannya ini mengandung banyak jaringan limfoid. Jadi kan kita tahu setelah dari jejunum sama ileum nanti dia akan masuk ke kolon. Nah, masuk ke kolon itu dia akan melewati yang namanya cecum sama appendix. Appendix ini merupakan tonjolannya. Nah, tonjolan ini itu panjang tonjolannya itu bervariasi di setiap individu. Ada yang 6 cm dan bisa memanjang sampai ke 13 cm, dan juga posisi-posisi dari appendix ini sendiri itu bervariasi. Jadi bervariasinya ada 5 variasi untuk masing-masing orang. Tapi pertama kita akan membahas mengenai gimana cara kita bisa mengukur atau menentukan posisi appendix seseorang. Itu ada dua patokan. Yang pertama adalah melalui garis Monro-Pichter, MONROE, Pichter, PICHTER, dan yang kedua adalah dari garis Lanz. Nah, kita bahas tentang pengukurannya dulu. Jadi kalau semisal kita mengukur menggunakan garis Monro-Pichter, itu nanti hasil yang didapatkan namanya adalah titik McBurney. Konsepnya gimana? Garis Monro-Pichter itu merupakan garis yang ditarik dari titik umbilicus ke sias dextra yang bagian kanan. Jadi ditarik garis, kemudian garis itu nanti akan dibagi jadi 3 bagian. Nah, setelah dibagi jadi 3 bagian, kita ambil titik perpotongan yang letaknya adalah di sepertiga lateralnya, berarti yang ini. Nah, ini nanti disebut dengan titik McBurney yang akan menandakan pangkal dari appendix. Kemudian untuk mengukur dengan menggunakan garis Lanz itu kita menarik garis dari sias dextra ke sias sinistra ini. Nah, sekarang digambar aja. Dari dextra ke sinistra ya, nanti akan dibagi jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti titik yang diambil adalah 1/6 dextra. Jadi kita lihat dari kanan, 1/6-nya adalah ini. Nah, ini merupakan titik yang bisa dianggap sebagai titik tempat munculnya ujung dari suatu appendix. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa appendix untuk masing-masing orang tuh posisinya bisa berbeda-beda. Seperti yang sudah aku sebutin di awal tadi, ada 5 variasi. Yang pertama itu ada appendix post. Ini kita bahasnya searah jarum jam saja. Yang pertama ada post ileal. Post ini kan berarti setelah. Jadi dia letaknya itu ada di belakangnya ileum dan mesenterium. Letaknya cenderung lebih ke kiri kan.
Terus setelah post-ileal ada post, berarti ada pre-ileal. Pre itu berarti sebelum kan, dia letaknya masih di depannya ileum dan mesenterium, letaknya juga cenderung ke kiri juga. Terus yang ketiga ada yang bagian pelvic, yang variasi pelvic. Pelvic ini kan berarti dia mengarah ke bawah ya, ke bagian pelvic kita. Nah, ciri khasnya itu adalah dia melewati psoas major, musculus psoas major, dan juga melebihi tepi superior atau tepi atas dari panggul bawah kita. Jadi kalau misalnya kita gambar sini ada panggul. Nah, dia itu melewati, sedikit menonjoli, melewati tepi atasnya. Ini kan agak menonjol, melewati tepinya. Oke, kemudian selanjutnya ada subsekal sama retrosekal. Nah, kalau subsekal ini dia itu ciri khasnya adalah dia mengarah ke kaudal atau mengarah ke bagian ekor kita. Bisa kita sebut juga kayak dia agak-agak mengarah ke arah tulang ekor kita, jadi mengarah ke belakang, kayak bisa ditarik seperti ekor gitu. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling umum, retrosekal. Dia terletak di bagian belakang dari sekum, bagian belakang sekum, dan ini adalah yang paling umum muncul pada orang-orang, itu adalah yang retrosekal. Sekian dari saya.